Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati li zawil imani wal ihsan al-ghani alladzi limatazal sahib wujudihi tasihul khairati kulla waqtin wa awan al-alimil ladzi la yakhfa alaihi khawatirul janan al-hayyul qayyum alladzi la taghiru nafaqatuhu bimarrid duhuri wal azman al-karimil ladzi ta'azzana bil mazidi lidhawi syukran ahmaduhu humdan yafuqul adda wal husban wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minhu mawahibat wa mahibat ridwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la daimul mulki was sultan wa mubrizu kulli man siwa minal adam ilal wijdan alimuz zahiri wa man taba alaihi al janan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khiratuhu min naw'il insan nabiyyun rafa'allahu bil haqqa hatta tadaha wastaban sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'd, ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih bimtisali awamirihi wajtinabi nawahih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyirish sabirin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat terbesar dalam kehidupan kita hari ini, yaitu nikmat iman dan Islam, anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita, anugerah kesehatan serta rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai hari ini kita masih mengecap suasana di alam kemerdekaan, khususnya kemerdekaan negara kita yang ke-78 tahun 2023. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, teladan terbaik dalam kehidupan kita, yang telah mengantarkan manusia, yang telah membebaskan manusia, memerdekakan manusia dari masa-masa kelam kehidupan yang penuh dengan kezaliman, kejahiliaan, kepada kehidupan yang penuh dengan cahaya iman dan cahaya Islam. Perbanyaklah salawat kepada beliau tiap saat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan barokah kehidupan kita di dunia maupun untuk kehidupan kita di hari kemudian nanti insyaallah. Hadirin, melalui mimbar ini khatib juga ingin mengajak kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan bekal yang terbaik yang dapat kita bawa di hari kemudian nanti. Dengan ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan dalam kehidupan kita hari ini maupun di masa-masa yang akan datang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saat ini tentu kita semua mengetahui bahwa kita sedang berada pada momentum hari kemerdekaan. Masyarakat kita, sebagian masyarakat kita menyebutnya sebagai bulan kemerdekaan yang ke-78, yang nanti puncaknya akan kita rayakan, kita peringati pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 nanti. Sesungguhnya banyak cara orang merayakan hari kemerdekaan di masyarakat kita. Seraya pada saat bersamaan, banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat kita di dalam rangka memaknai hari kemerdekaan itu. Nah, salah satu cara, metode untuk memaknai kemerdekaan itu adalah berkaitan dengan sebuah pertanyaan penting berkaitan dengan kita semua sebagai manusia. Sudahkah kita menjadi manusia yang benar-benar merdeka secara hakiki? Atau sebaliknya, justru kita masih ditawan, dibelenggu oleh hawa nafsu yang hina. Oleh karena itu, hadirin, seorang ulama besar, Syekh Zakaria Al-Ansari, dalam salah satu kitabnya mengutip salah satu syair yang layak untuk kita jadikan sebagai bahan renungan, pembelajaran bagaimana menghadapi dan memaknai kemerdekaan hari ini. Seorang hamba selayaknya merenungi apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Menurut Al-Imam Zakaria Al-Ansari, bahwa barometer seseorang hamba bisa dikatakan sebagai manusia yang merdeka jika ia sudah menerima semua yang ada pada dirinya, atau yang kita kenal dengan istilah qanaah, menerima dan cukup dengan apa yang ada pada dirinya, seraya pada saat bersamaan tidak tamak kepada hal-hal yang tidak ada pada dirinya. Oleh karena itu, maka menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sejatinya merupakan puncak tertinggi dari kemerdekaan setiap orang, setiap individu. Orang-orang yang sudah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya tidak lagi dikekang, dibelenggu oleh keinginan-keinginan nafsu, keinginan-keinginan duniawi. Bahkan mereka sendiri yang dapat mengontrol, mengendalikan nafsu tersebut untuk selalu menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka inilah sesungguhnya kemerdekaan yang sejati bagi diri setiap individu, setiap umat manusia. Begitu juga sebaliknya, rakus dan selalu berharap pada apa yang tidak dimilikinya akan menjadikan kita semua manusia sebagai hamba sahaya. Ia tidak lagi bisa mengontrol dirinya, namun dikendalikan oleh hawa nafsunya. Perbuatan apapun akan dilakukan demi memuaskan hawa nafsunya. Dan inilah sesungguhnya yang disebut sebagai orang-orang yang tidak merdeka, orang-orang yang belum memaknai, memahami kemerdekaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua berusaha untuk bisa menjadi hamba yang merdeka dengan cara menerima semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Segala ambisi dan kerakusan atas apa yang belum kita miliki segera kita jauhi, kita hilangkan, kita kendalikan, karena hal itulah yang akan menawan diri kita sendiri. Hadirin, Rasulullah SAW mengibaratkan sikap qanaah, menerima apa adanya, sebagai simpanan terbaik yang tidak akan pernah lekang oleh waktu atau zaman,
tidak akan pernah rusak. Dalam salah satu hadisnya disebutkan bahwa al-qanaatu kanzun la yabsa, bahwa menerima apa adanya atau qanaah merupakan simpanan yang tidak akan pernah rusak. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Maksud hadis ini adalah bahwa dengan memiliki sikap qanaah, kita semua akan menutup mata untuk tidak melihat sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan dengan sendirinya kita akan memiliki rasa syukur. Kita akan bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang kita dapatkan, dan akan terus berbaik sangka atau husnuzon bahwa yang kita miliki merupakan nikmat terbaik yang harus kita terima, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya sifat qanaah ini juga pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Salim Al-Hambali, bahwa yang mengutip wasiat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berwasiat kepada kita semua untuk selalu menumbuhkan sifat qanaah dalam diri kita, karena qanaah merupakan kekayaan yang sesungguhnya yang tidak akan pernah habis. Dalam wasiatnya beliau mengatakan, wahai anakku, apabila kamu mencari kekayaan, maka carilah ia dengan qanaah, karena sesungguhnya ia merupakan harta yang tidak akan pernah habis. Janganlah kamu rakus, karena sesungguhnya ia adalah kefakiran yang akan selalu datang dalam kehidupan kita. Dan hendaklah kamu berputus asa terhadap sesuatu yang ada di tangan manusia, karena tidaklah kamu berputus asa dari sesuatu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikanmu tidak membutuhkan sesuatu, tidak butuh akan sesuatu itu. Ini sesungguhnya selaras, sejalan dengan apa yang disebutkan oleh insan teladan kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam salah satu hadis yang lain, bahwa kekayaan pada hakikatnya tidak dinilai dari banyaknya harta yang kita miliki, namun kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa yang menerima apa adanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bukanlah kekayaan itu disebabkan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Abu Hurairah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, melalui momentum perayaan hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan ini, kita jadikan sebagai momen untuk memerdekakan jiwa kita sendiri dengan cara menerima semua yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, takdirkan kepada kita semua. Jadikanlah sifat merasa cukup, sifat qanaah sebagai pelindung bagi diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rakus, tidak tamak kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat menjadi bahan renungan kita, dapat menjadi bahan inspirasi kita di dalam rangka memaknai kemerdekaan yang hakiki bagi umat manusia. Semoga kita bisa selalu memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Kita digolongkan sebagai hamba yang tetap istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaum al-karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas shalah was sadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramil awwalin wal akhirin, al mab'usi rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa zarul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jama'ah was sawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sana bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagya was suyufa al mukhtalifa wasyadaid wal mihan ma zuhara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.